Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dalam renungan harian hari ini bersama saya Esther Solihin. Firman Tuhan hari ini akan saya bacakan dari kitab Injil Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-20. Dan saya memberi judul dari renungan harian kita hari ini adalah Si Bungsu dan Belas Kasih. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, potongan ayat ini tentu saja saya yakin Bapak Ibu dan Saudara sudah mengetahui akan alur ceritanya. Ya, ayat ini adalah bagian dari cerita anak yang hilang. Cerita yang dikarang sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Bahkan kerap dijadikan drama di sekolah minggu. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian ada yang pernah memainkan drama ini? Ayat yang mau menggambarkan tentang kasih ayah yang begitu kental dan tebal. Ketika anak bungsunya pulang, setelah anak bungsu ini pergi dan menghabiskan serta menghambur-hamburkan harta bendanya, dari jarak jauh sudah dikenal dan kemudian sang ayah segera mendatangi anaknya. Kenapa? Karena sudah sangat lama anak yang hilang ini dirindukan oleh sang bapa. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu saja apa yang diceritakan oleh Yesus ini mempunyai pesan yang indah bagi kita. Bahwa sekalipun kita mungkin bukanlah si bungsu, tetapi sebenarnya kita adalah anak yang akan selalu dikasihi dengan kental dan tebal. Dan selalu diingat oleh Sang Bapa, yaitu Yesus Kristus. Bahkan ketika kita berada jauh, selalu dirindukan akan kedatangan kita kembali. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat kita menjauh dari Tuhan kita Yesus Kristus, dari Sang Bapa kita, maka karya Roh Kudus dan firman Tuhan akan mengetuk hati kita. Dalam ayat yang kita baca, sang ayah tergerak oleh belas kasihan. Artinya si bungsu memang patut dikasihani. Sebab selama ini ketika dia jauh dari ayah, maka dia akan lebih dekat dengan godaan dan situasi yang tidak terkontrol dari sang ayah. Dan itu berarti situasi yang penuh dengan kehidupan yang berdosa. Karena itu sang ayah ketika si bungsu datang, dari jauh dia sudah menyambutnya dengan kegembiraan. Karena itu berarti si bungsu akan kembali dekat dengan dia. Menerima dan mengalami kasih yang besar, itulah yang membuat seseorang dapat mengalami perubahan, bukan hanya secara fisik, tetapi perubahan dalam hidup yang lebih berkualitas. Itulah yang akan diterima si bungsu. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman ini juga mau mengingatkan kepada setiap kita bahwa ada saatnya kita juga mengalami keteledoran rohani seperti si bungsu dan sikap yang menjauh dari Sang Bapa kita. Tapi bersyukurlah karena Yesus Kristus adalah Sang Bapa kita yang tidak akan membalas dan tidak akan menjauhkan dirinya dari kasih. Tuhan Yesus memberlakukan kasih kendati kita penuh dengan kelemahan dan kendati kita kerap mengecewakan Yesus, tetap saja Yesus akan selalu mengasihi kita. Bapa kita yaitu Yesus Kristus bahkan tidak memaksa kita, tetapi Dia akan menanti dengan sabar dan penuh kerinduan akan kesadaran kita. Yesus hanya memberi tanda agar saat kita teledor dalam iman dan dalam rohani kita, segera kita sadar dan berbalik kepada Yesus. Si bungsu tak kala terhilang mendapat tanda agar berbalik melalui penderitaannya.
kita mungkin bisa sama dengan si bungsu, menjadi anak hilang dan kemudian mengalami pergumulan hidup yang berat. Tapi tentu saja itu adalah tanda dari Sang Bapa untuk kita dapat berbalik kepada Bapa kita. Tetapi bisa juga tidak melalui pergumulan yang berat saat kita sedikit menjauh dari Bapa. Tetapi yang pasti kita akan menerima tanda melalui apa yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita alami melalui firman dan banyak hal yang lain. Jika kita kurang memperhatikan, maka Bapa kita yaitu Tuhan Yesus Kristus akan membuka jalur yang lain dengan cara yang lain. Begitu banyak cara Tuhan Yesus untuk membawa kita selalu berbalik kepadanya. Yesus, Sang Bapa kita, selalu membuka jalur persekutuan agar kita selalu merasakan kasih-Nya yang besar. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, upaya yang dilakukan Yesus adalah caranya agar kita berjauhan dari kecerobohan dan kelalaian iman, agar kita hidup senantiasa berpaut erat dengan Bapa kita. Jadi, hari ini mari kita gerakkan hati kita untuk selalu mengimbangi kasih dari Yesus Kristus. Tidak hidup hanya untuk kepentingan diri dan kesenangan pribadi, tapi marilah hidup penuh syukur, setia, saling memperhatikan dan mempedulikan satu terhadap yang lain sebagaimana yang Yesus kehendaki. Tuhan memberkati. Amin.